dan tinggalkanlah jual beli saat Jumatan. Jadi saat Jumatan bagi laki-laki tidak boleh bagi laki-laki untuk ya berjualan. Bagi laki-laki nggak boleh. Dodolan kok dino Jumat niku ora. Wadahul baik. Rasulullah ya dimaja alaika sholawatullah abdun bilbab yartajilat sma'akar judil jawab marhaban kot kobana antal ma'um bil judi mukriduyu ini malbu ahisni bihakillah antal ma'um bil judi mukriduyu ini malbu ahisni bihakillah Adam sirul mujib hasya yakin man lada bi rasulillah antal habibul Adam sirul mujib hasya yakin man lada bi rasulillah. Allah ahisna ya Rasulullah ila dimaja alaika sholawatullah abdun bilbab yartajilat mal'akad judil jawab marhaban kot kobana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridha illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li ijabatil mas'ul wa li qadha'i hajatina wa li shifa'i jami'i maradina wa li naili ilmin nafi'. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka atawakkal alaiha wa ahushu biha ala ghanami wa liya fiha ma'arifu ukhra qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a qala khudhha wa la takhaf sanu'ituha siratahal ula واضمم يدك
واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم Bismillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita lihat ayat 13 dan 14. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sungguh, aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Surat Toha ayat 13 dan 14. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, di ayat yang kita baca ini Allah menjelaskan mengenai Nabi Musa. Wa anahtartuka, dan saya telah memilihmu wahai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu disebut al-khiyar. Al-khiyar itu yang terpilih. Jadi beliau dipilih oleh Allah untuk menjadi nabi, untuk menjadi rasul yang khusus untuk Bani Israel. Jadi nabi paling banyak itu secara statistik adalah nabi untuk Bani Israel. Salah satunya ini Nabi Musa. Aku telah memilih kamu. Di ayat lain, di surat Al-A'raf ayat 144, Allah menyebutnya dengan Al-Mustafa. Inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami. Sesungguhnya aku memilihmu dari manusia yang lain di masamu untuk membawa risalahku. Jadi wa anahtartuka, aku pilih kamu, yang milih Allah. Terus di ayat lain, ini istafaituka, kami pilih engkau. Nabi Muhammad itu disebut Al-Mustafa, artinya yang terpilih. Sebenarnya kita ini juga Mustafa, Bapak. Mustafa. Ada satu ayat yang menggambarkan bahwa kita ini juga termasuk golongan yang dipilih oleh Allah. Kalau kita masuk. Jadi kita lihat di surat Fatir ayat 32.
Nah, jadi sama-sama Al-Mustafa, Al-Mukhtar, Al-Khiyar, Al-Mustafa. Kalau yang di Fatih 32, Bapak Ibu, ini juz 22 sebelum Yasin, Allah sampaikan, Tsumma awwafnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Alkitab kepada orang yang kami pilih. Nah, jadi Gusti Allah niku memilih Nabi Musa, memilih Nabi Muhammad, juga memilih orang yang dipilih oleh Allah untuk mewarisi Alkitab. Alkitab di sini maknanya adalah Al-Quran. Jadi sejatinya Al-Quran itu diwariskan kepada orang yang dipilih oleh Allah. Nah, itu ayat 32 ngoten. Jadi wong-wong sing diparingi Al-Quran itu dipilih oleh Allah. Ayatnya begitu. Meskipun Allah juga menjelaskan di antara yang dipilih Allah itu ada 3 kelompok. Faminhum dhalimul li nafsi. Di antara mereka ada yang mendolimi diri mereka sendiri. Wa minhum muqtasid. Sebagian mereka pertengahan. Soleh nggih mboten, dolim nggih mboten. Nah, yang ketiga, wa minhum sabiqum fil khairati biiznillah. Dan di antara mereka ada orang yang berlomba-lomba dalam kebajikan. Jadi Bapak Ibu, ini orang yang dipilih. Makanya berkaitan dengan Quran, Quran itu kan paling mulia. Quran itu paling hebat. Tidak ada satupun kelompok Islam yang menolak Al-Quran. Wabeh tetap setuju adanya Al-Quran. Masalah penafsirannya beda-beda, niku hal lain. Tapi pada prinsipnya Quran adalah satu yang perlu kita perkokoh keyakinannya. Nah, jadi orang dipilih. Kalau kita lihat cerita-cerita gitu, sebagian sahabat itu pernah satu waktu beliau itu nak membawa kuda. Wangge diwaca Quran kudane mencolot. Angger diwaca Quran kudane melompat. Terus habis itu dia membaca Al-Quran di waktu malam itu tiba-tiba ada semacam awan mendung kayak ya iup-iup lah di langit. Dia hentikan. Pagi-pagi dia mendatangi Rasulullah. Ya Rasul, tadi malam saya membaca Quran kok kayak gini ya. Apa komentarnya Rasulullah? Ini buat menawa kula panjenengan menemui kondisi seperti itu. Kata Rasulullah, oh, itu malaikat yang turun ketika engkau membaca Al-Quran. Jadi kula jenengan sing ketoke maca Quran biasa-biasa ngeten iki lho Bapak. Ketoke macane ya biasa. Mungkin gregetnya juga kurang. Sebagian kita juga maca Quran Allah lah. Tapi pengalaman itu ditanyakan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan itu adalah malaikat yang turun dan ketenangan yang dikirim oleh Allah. Loh, ini kudu dipercayai, Bapak Ibu. Karena kita hidup di zaman modern, kadang yang begini-begini ini tidak dipercaya.
Padahal itu dawuhnya Rasulullah, hadisnya Sahih Bukhari. Sing ngoten-ngoten itu. Jadi Bapak Ibu, Nabi Musa itu dipilih oleh Allah. Kemudian, nah ini Allah ngendikan sama Nabi Musa. Kata Allah, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, maka sembahlah aku. Nah, sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku, maka sembahlah aku. Oke, Bapak Ibu, untuk redaksi kalimat tauhid di dalam Al-Quran. Jadi kalimat tauhid atau kalimat pengesaan Allah di Quran itu ada berapa ya? Coba nanti kita lihat satu-satu. Pertama, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Di Quran ada, wonten. Itu yang paling populer kalimat tauhid. La ilaha illallah. Satu. Yang kedua, di ayat lain juga, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Jenengan meh wiridan iki boleh. La ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu. Boleh. Yang ketiga, la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini juga boleh. Dalilnya. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, yang keempat, ini yang di ayat berapa tadi? Ayat 14. Kalimat la ilaha illa ana. Nah, ini tidak boleh jenengan ucapkan. Tidak boleh jenengan wirid ayat ini. Nek jenengan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin boleh. La ilaha illahu, la ilaha illahu, la ilaha illahu boleh. La ilaha illallah boleh, wis biasa kula dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah boleh. 3 boleh. 1 enggak boleh. Ini. Sedangkan tidak boleh, la ilaha illa ana, la ilaha illa ana, tidak boleh. Artinya apa? Tidak ada Tuhan selain aku. Nah ini nggak boleh. Makanya dulu ada seorang tokoh di Jawa, meskipun kisah ini juga masih diperdebatkan, yaitu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar ini salah satu wiridane niki. Lu dari Quran, oh iya dari Quran. Masalahnya maknanya maleh. Kalau la ilaha illahu tidak ada Tuhan selain Dia, maknanya Allah. La ilaha illa anta tidak ada Tuhan selain Engkau, artinya Allah. Nah kalau la ilaha illa ana tidak ada Tuhan selain aku. Nah karena diduga Syekh Siti Jenar itu ikut alirane Al-Hallaj. Al-Hallaj niku gadah konsepnya jenenge Wihdatul Wujud. Wihdatul Wujud itu manunggaling kawula Gusti. Itu konsepnya. Nah, manunggaling kawula Gusti niku Tuhan Allah itu mewujud dalam manusia. Mewujud dalam manusia. Nah, disitulah kemudian menjadi perdebatan yang panjang.
menjadi perdebatan yang luar biasa di kalangan para ulama. Singkat cerita, Bapak Ibu, ajaran Syekh Siti Jenar tadi, Wahdatul Wujud, Manunggaling Kawula Gusti, sebagaimana ajarannya yang sebelumnya juga seperti itu, Al-Halaj, maka akidah seperti itu enggak boleh. Awidan ini itu, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain saya. Mun pokoknya ayat iki aja diwaca kejaba jenengan macane maca Quran. Selain maca Quran dengan tujuan untuk menyampaikan sesuatu enggak usah. La ilaha illa ana. Enggak boleh. Oke. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah. Beribadahlah kepadaku, kata Allah. Allah Tuhan hanya satu, Allah, tidak ada yang lain, tidak ada sekutu, tidak ada bodoh, tidak ada siapa. Nah, ini kau nyembah Gusti Allah. Oke, lanjut. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, Bapak Ibu, untuk ini kita insya Allah bahas dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu, jadi sholat itu termasuk zikir. Sholat di dalam Quran beberapa kali disebut sebagai zikir. Beberapa kali. Terus contohnya yang di surat Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Wahai orang yang beriman, ketika kamu dipanggil untuk melaksanakan sholat Jum'ah, maka bergegaslah untuk melaksanakannya. Nah, jadi di situ ada kalimat fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah untuk zikir kepada Allah. Itu maknanya apa? Bergegaslah untuk sholat. Bergegaslah untuk sholat. Wada'ul bai', dan tinggalkanlah jual beli saat Jumatan. Jadi saat Jumatan bagi laki-laki tidak boleh bagi laki-laki untuk berjualan. Bagi laki-laki nggak boleh. Dodolan kok dino Jumat itu aulah. Wada'ul bai', sholat atau tertidur, man nama an sholatin au nasiyaha fal yusolliha idza dzakaraha fa innallaha azza wa jalla yaqul wa aqimis sholata lidzikri. Niki babagan sholat ya. Wong itu sangka salate utawa wong lali sangka salate. Jadi ada orang yang tidur kebablasan kemudian dia tidak sholat atau dia lupa belum sholat, maka kata Nabi, sholatlah ketika dia sudah ingat, karena Allah dawuh wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, konsep ini yang kemudian disebut dengan konsep sholat qadha.
Jadi ada sholat kodok, niki hadise, napa? Qur'ane dalile niki Bapak Ibu. Sing jenenge sholat kodok, niki dalile. Mangke dikuati siji wektu. Kanjeng Nabi niku sudah selesai perang Khaibar. Nah, ketika sudah selesai pulang Khaibar, beliau mengadakan perjalanan pulang. Khaibar sampai Madinah itu perkiraan 260-an kilo. Jadi panjang. Nah, malam-malam Rasulullah menyampaikan, kita istirahat dulu aja. Jadi rombongan istirahat, Bapak Ibu. Nah, sesudah rombongan ini istirahat, ternyata Rasulullah ngantuk, sahabat-sahabat ngantuk. Lalu Rasulullah menyampaikan pada sahabat Bilal, wahai Bilal, tolong jaga kami, panjenengan jangan tidur ya. Nah, itu malam hari. Mungkin kalau sekarang ya jam 12 atau jam 1. Semua tidur. Nabi tidur, sahabat tidur, semuanya tidur. Yang tidak Bilal tok wong siji. Lah Bilal ben mboten ngantuk wong dipeseni aja turu, beliau tahajud, beliau sholat, beliau zikir, tapi suwe-suwe Bilal tetap ngantuk. Nah, mergo Bilal ngantuk, terus Bilal tidur. Begitu tidur, pagi-pagi, kan tugas Bilal sebenarnya kan disuruh untuk membangunkan semuanya, ben sholat subuh ini ku tepat, boten melebihi waktunya. Sing tangi pertama kali, sing wungu pertama kali ternyata Rasulullah. Rasulullah kaget, matahari sudah terbit. Wah, terus Rasulullah mengatakan, panggil Bilal. Rasulullah lumayan kecewa sama Bilal. Kecewa. Ya sedikit marah lah Rasulullah. Terus ditanya, Bilal sini. Kamu itu ditugasi. Kon jaga malah ku dhewe. Lah Bilal niku nggih nyuwun pangapunten Kanjeng Nabi, las liyane sae kabeh. Kula suwe-suwe ngantuk. Akhirnya udah, ini masalah sudah lah. Yang penting saat ini wis manjing waktu esuk. Wis ngene, saiki do wudu kabeh. Bar wudu niku pun siang lho nggih, mungkin jam 7, jam 7 mboten ngerti, jame mboten disebut nggih. Pun bareng ngono terus do salat kabeh. Salat napa? Salat subuh. Kapan waktune? Sekitar mungkin ya sekitar jam 6 atau jam setengah 7. Apa hikmah yang bisa kita petik? Jadi hikmah yang bisa kita petik adalah sholat itu kalau kita lupa, kalau kita tidur darinya, atau bahkan sengaja, niku wajib diulang, wajib diqadha. Jadi kula jenengan niku madhab Syafi'i. Kula beberapa kali ketemu ana wong ngomongnya ngeten lah, kurang lebih ya kan kula ya mboten hafal nganti sakniki moko hafalke kan. Tapi garis besarnya kurang lebih ngeten. Pak, salat qadha ki mboten enten. Wong Gusti Allah dawuh kok sesungguhnya salat itu waktunya sudah ditentukan. Ora ono qadha ki ora ono. Lah piye to? Kok qadha ora ono? Kita mengatakan ada dan tidak ada niku basisnya kan sumber rujukan, referensi. Dan nek sampean muni ora ono jenenge qadha, dalilmu apa? Penjelasanmu bagaimana? Kok ora ono qadha? Rasul sendiri mengqadha salat subuh.
Rasul mengkodok sholat subuh. Nah gimana? Enggak gimana? Lah niku kan Kanjeng Nabi ketiduran terus sholat subuh waktune. Nah, saat ini kita boleh balik dikit untuk urusan ini. Nek ana wong jebule laline mboten setunggal. Tidur dari sholatnya tidak setunggal, tapi 10 tahun. Nah, 10 tahun ini umpamane nggih. Jadi dia umpamane mulai tahun 2015 sampai 2024 dia sholat. Dia tahu itu. Apa yang harus dia lakukan? Yang harus dia lakukan adalah mengqadhanya kalau dia sudah tahu. Qadha itu sholat yang pernah ditinggalkan pada masa lampau. Nah, ini penting Bapak Ibu, karena sebagian kita ini yo masa mudanya kan kita nggak tahu kan, biyen nom-nomane ke piye. Apa ya kula niku kula jenengan salate wis lengkap awit isih nom? Jika jenengan salate lengkap, alhamdulillah jenengan aman. Tapi jika jenengan salatnya belum lengkap, ada faktor lain, karena satu dan lain hal, maka lengkapilah sholat panjenengan itu. Ada satu riwayat Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali nanti di yaumil qiyamah, hamba-hamba ini mau diuji, mau dites, mau dihisab, mau ditanya adalah tentang sholat. Jadi saya merasa perlu untuk menyampaikan ke panjenengan. Jadi ngeten nggih gambarane. Kula panjenengan niku duwe tagihan. Tagihan niku jenenge sholat. Sehari 5 kali. Niku tagihan lho Bapak Ibu. Nek mboten dibayar berarti jenengan nunggak. Lah nunggak niku mboten ngenten. Alah wis kasep aku nunggak wis 3 tahun, 4 tahun aku tak bayar sing saiki tok. Mboten saged. Artinya kalau memang kita nunggak sholat, selesaikan. Nah, ini kata-kata ini harus lebih tegas. Selesaikan, Bapak Ibu. Dari mana? Ayat ini dan hadis tadi yang saya kutip. Lupa 10 tahun ya suwe. Lah kapan rampungnya? Mboten usah bahas kapan rampungnya. Pertanyaannya rasa muni ngono. Kapan mulaimu? Nah, ngoten ojo takon kapan rampungnya 10 tahun. Ndak usah pakai itu. Kapan mulaimu? Kalau kamu mulai hari ini, tinggal ngitung saja, suatu saat nanti akan selesai. Tapi, kalau kita belum memulai, ya kapan rampung? Betul enten kapan rampung? Mulailah. Just do it. Udah jalan. Ini kenapa saya kok lebih konsen ke situ. Satu memang ayatnya membahas tentang itu, nggih. Wa aqimi sholata lidzikri. Yang kedua di luaran sana itu masih banyak yang berpikir wis lah ora usah disautang, ora usah dibalekno, ora usah dikodok, tak ganti ngakeh-ngakehno ngamal sunnah. Ngekeh-ngekehno salat sunnah. Mboten ngoten Bapak Ibu. Sholat wajib tidak bisa diganti dengan sholat sunnah. Boten saged. Nah ini harus disadari. Harus disadari.
Berarti kula jenengan tugasin apa? Ngitung. Kita panjenengan tugasnya ngitung. Salate wis lengkap apa? Terus kemudian Bapak Ibu, ini salah paham kalau terjadi. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat supaya kamu bisa mengingat Allah. Nah, Bapak Ibu, kalimatnya redaksine nggih ngoten niku. Kula jenengan memang sejatine kudune salat niku eling marang Gusti Allah. Salat itu menyambungkan hati kepada Allah. Nah, itu yang harus kita pahami. Jadi salat eling, tapi jenengan aja kebablasan. Kebablasannya piye? Aku wis eling berarti rasa salat. Nah, niki pun mboten pas Bapak Ibu. Pun mboten bener niki. Aku wis eling berarti rasa salat. Ini aliran, mohon maaf ya, niki aliran yang enggak bener kalau itu yang diajarkan. Jadi tidak bisa Bapak Ibu. Salat niku nek mboten jenengan ganti statusnya utang. Utang sama siapa? Utang sama Allah. Jadi jangan sampai kula panjenengan terus utang mboten bayar. Utangnya utang karo sapa? Utang karo Gusti Allah. Jadi Bapak Ibu, walaupun di sini disebutkan sholat untuk mengingat Allah, tapi kalau jenengan tidak sholat, lalu panjenengan merasa sudah ingat Allah, sehingga sholat tidak dibutuhkan lagi, itu penjelasan yang tidak bisa diterima oleh umat Islam. Jadi tidak bisa kalau seperti itu. Sholat ya sholat. Loh, kita kan harus memahami substansi masalah. Oh iya, kita memahami substansi masalah. Tapi intinya tetap di aturan dasar, Bapak Ibu. Hakikat itu katanya ilmu tertinggi, tapi sebagian ulama ngendikan yang namanya syariat adalah hakikat tertinggi. Nah, syariat kula jenengan apa? Salat. Hakikat kula jenengan ilmune apa? Nyambung marang Gusti Allah. Eling. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah seperti itu. Oke. Nah, terus berikutnya Bapak Ibu, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Masih sama dengan yang tadi yang dimaksud. Allah menjelaskan bahwa sholat niku kudu menjadi perhatian. Menjadi perhatian. Ada orang ngomongnya gini, aku mikir dino Jumat tok. Jadi sing tak pikir Jumatan. Lho piye maksudnya? Senin nganti Kemis persiapan Jumatan, Setu karo Minggu evaluasi Jumatan. Oh, lagi unik ini. Fokus hidupnya kepada sholat yang telah diwajibkan oleh Allah. Fokus. Yaitu sebenarnya bahasa sindiran juga bagi kita. Sahabatnya sebagian ngendikan ngeten. 6 bulan sebelum Ramadan, berarti mulai kapan ini? Mulai mulut ya, mulut. Batu mulut, mati lawal, laki, Rajab, ruah. Nah, berarti memasuki bulan Maulid, memasuki bulan Rabiul Awal, sebagian sahabat itu wis siap-siap kanggo poso Ramadan. Jadi
Di persiapane 6 bulan. Kanggo poso. Poso karo salat gedhe ndi? Gedhe salat. Terus kita ini nek meh kaji niku persiapane panjang. Lama panjang. Nah, dan nek salat piye? Salat itu disiapkan dengan baik. Jangan sampai sholat kita itu beribadah. Dalam sholat ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ada etika, ada adab, ada sopan santun. Sopan santun itu sebagai wujud penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi sholat kita ini, sholat kita ini harus betul-betul kita perhatikan. Intinya ngatenlah masalah sholat. Nek jenengan lali terus pun eling, silahkan lek sholat. Jenengan tidur terus bangun, silahkan lek sholat. Jenengan punya masa lalu yang jelek, lalu jenengan tidak sholat, maka silahkan dilakukan sholat sebagaimana. Ini ada yang mengkodok katanya 5 tahun juga bisa selesai juga, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, ada beberapa poin yang bisa kita jadikan kesimpulan. Yang pertama, Nabi Musa adalah pilihan Allah. Sakal Gusti Allah, meh milih sapa, itu terserah kula dengan boten gadah kewenangan. Itu satu. Yang kedua, Bapak Ibu, Nabi Musa itu dipilih oleh Allah, terus kemudian diperintahkan, dengerin, wahai Nabi Musa. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Nah, di kalimat ini, tidak ada Tuhan selain saya, jangan pernah dengan ucapkan di dalam keseharian. La ilaha illa ana, bukan untuk wiridan keseharian. Dengan emeh wiridan la ilaha illahu, la ilaha illa anta, dan la ilaha illallah. Yang ini tidak usah. La ilaha illa ana, tidak perlu. Oke. Terus kemudian kesimpulan berikutnya, dirikanlah sholat untuk mengingat Allah. Jadi sholat bukan semata-mata kita menjalankan kewajiban, itu betul, tetapi sholat itu juga untuk mengingatkan kita kepada Allah. Dan yang terakhir, kalau kita tidur atau lupa dari sholatnya, maka segeralah diganti, karena itu termasuk hutang. Ngoten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi manfaat, kirang langkung nyuwun pangapunten. Monggo menawi wonten pertanyaan dipersilahkan. Terima kasih. Siap niki kula nek pitakonane kathah niku lali. Sing pertama wau napa? Oh, Quran ya? Quran apa doa? Oh ya. Yes. Oke. Jadi Bapak Ibu, baca Quran itu enten sing jenenge Iqra, enten sing jenenge Utslu. Tilawah dan qiraah. Nah, para ulama itu mengatakan kalau qiraah itu maknanya membaca dan tidak dituntut memahami maknanya. Itu namanya qiraah. Sehingga ketika kita sholat, wajib apa? Qiraatul Fatihah, membaca Al-Fatihah. Itu tidak dituntut maknanya. Tapi kalau istilahnya tilawah, para ulama menyebutkan itu pembacaan yang serius. Maksudnya serius itu
Memang tujuannya dia memahami maknanya. Tapi tidak semua ayat Quran itu kita baca supaya paham. Kadang ada yang kita baca sebagai wirid. Al-Quran sebagai wazifah. Contoh gitu, contoh. Jadi Kanjeng Nabi menawi dalu niku maca apa jenenge qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus disebutke ngaten. Habis itu diusapke yang cepat sampai sak nyandake astane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi paham artinya? Oh jelas. Suatu saat Nabi sakit. Nabi sakit. Karena sudah menjadi kebiasaan, tapi Nabi sakitnya tenanan, mboten saged maos. Maka Aisyah mengatakan, saya yang membacakan untuk Rasulullah. Berarti tujuannya kan bukan untuk memahami. Wong loro kan mboten memahami. Bukan itu. Nah, jadi kalau membaca Quran dalam satu keadaan tertentu, memang kita sangat dianjurkan memahami. Tetapi bagi yang tidak memahami, tidak jadi problem, tidak jadi masalah. Karena memang tujuannya beda-beda, kemampuannya beda-beda. Begitu juga doa. Donga sing paling jos niku kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa paling sering dilakukan oleh Nabi. Sering sekali. Nah, baik doa maupun baca Quran, dua-duanya itu bisa jadi kita nggak memahami artinya. Apakah itu dicela oleh agama? Tidak. Cuma kalau pengen naik level, pengen naik kelas, pahamilah artinya. Itu doa maupun baca Quran. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, masalah sholat Jumat. Apakah kita harus meninggalkan pekerjaan? Apakah kita harus berhenti berjualan? Jika laki-laki dan sudah saatnya adzan Jumat, maka wajib meninggalkan pekerjaan. Niku laki-laki nggih. Mulane nek jenengan kok gadah toko, wayah Jumatan kok buka, pastikan satu sing dodol wedok, dua yang beli ya wedok, atau pastikan kalau yang beli laki-laki, laki-laki non muslim. Pun niku wajib Bapak. Tapi hanya saat Jumatan loh nggih. Mulai khotib naik sampai sholat selesai setengah jam. Jadi tidak boleh jenengan jual beli, nggak boleh jenengan transaksi, tidak boleh, termasuk transaksi online nggak boleh. Nah, tidak bolehnya itu bukan sehari Jumat itu boten. Idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Ketika prosesi Jumatan mulai pun jenengan nek biasa nganggo transaksi nggo handphone, begitu mulai Jumatan bagi bapak-bapak silahkan dinonaktifkan. Nah, nek madhab Syafi'i itu memakruhkan kerja dina Jumat. Itu madhab Syafi'i. Cuma kita susah praktek.
Jadi Jumat niku prei kerja cara madzhab Syafi'i. Untungnya itu tidak sampai dilarang haram, itu bukan. Yang dilarang haram menurut eh, ulama khususnya madzhab Syafi'i umumnya mengatakan bahwa sing haram kuwi dodolan wayah Jumatan. Waktu kathah lho. Ya ampun, nek iso nek Jumatan nggih. Bapak-bapak ya fokus Jumatan mawon. Kalau ibu-ibu mau melanjutkan pembukaan itu yang monggo. Tapi jangan sampai muslim sing jatai Jumatan lah kok malah transaksi. Ya ampun, pokoknya ojo. Ojo pokoknya. Wayah Jumatan sedelok paling setengah jam. Oke. Yang terakhir apa tadi Pak? Oh, deh. Nah, niki nggak boleh. Ngeten lho, Bapak Ibu. Ngeten wong ngeten. Ah, aku ki ora tau ninggalke salat. Aku tetep angondok mbok menawa. Ngeten to maksudnya? Mbok menawa mbiyen aku tahu ninggalke salat. Enggak boleh. Kalau itu yang terjadi nggak boleh. Kenapa? Ini judi jenenge ya, judi tanda petik. Ya, ini apa? Untung-untungan. Sholat itu kepastian deh. Sholat itu kepastian. Maka nek jenengan tidak yakin meninggalkan sholat, ya tidak usah mengkodok sholat. Wah, aku ragu-ragu. Pastikan dulu. Lawang yang 5 tahun itu juga harus dipastikan dulu kok. Apakah jenengan betul-betul meninggalkan sholat. Kalau dia sholat, kemudian ada faktor tertentu yang membuat sholatnya itu mungkin jadi tidak sah dan sebagainya, nah itu wajib diqadha. Nah, contohnya, beberapa waktu yang lalu ono wong bali umroh. Nah, beliau nanya, Pak, kula niku salate pas wangsul pripun? Siji, kula niku salate mboten wudu. Kedua, madhep salat jenengan wajib dibaleni. Nah, karena dibaleni niku kan mboten ning wektune disebut qadha. Nek ning wektune disebut ada. Lane jenengan kan nek salat qadha kali ada kan bedane teng niku. Usolli fardhu dhuhri arba'al ka'atin mustaqbilal qiblati adaan berarti ning ngene wektune. Mboten ning ngene wektune berarti qadhaan. Qadha. Dan qadha niku nek duhur ya duhur. Cetha. Tidak boleh yang lain. Nah, jadi kalau itu sekedar asumsi, itu sekedar perkiraan, tidak boleh. Jadi harus jelas tegas. Oke, mantap Bapak. Wonten malih? Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Belahan jiwa kekasih yang sempurna, alammu mempesona, duhai bulan purnama. Bunga-bunga bersemi di atas tanah suci, mekar indah nan wangi cintamu kan abadi ke seluruh penjuru. Kau tegakkan agama, jagat raya gempita menyambut akhlak mulia. Guru belahan jiwa kekasih yang sempurna, alammu mempesona, duhai bulan purnama. Ku nyanyikan lagumu dengan senandung rindu, kekasih